Sejak di bawah kepemimpinan Todd Boehly, Chelsea langsung punya ambisi besar dengan merevolusi skuadnya. Sayangnya, ambisi tersebut nggak berjalan dengan sangat mulus. Pasalnya, beberapa rencana mereka dipastikan gagal terrealisasi. Selain itu, mereka pun kini harus terpuruk dengan menempati papan tengah klasemen. Cetak Gol coba merangkum gagalnya revolusi Chelsea sebagai berikut. Tanggal 30 Mei yang lalu menjadi hari yang bersejarah untuk raksasa kota London, yakni Chelsea. Klub yang bermarkas di Stamford Bridge itu kini dimiliki oleh pengusaha kaya raya asal Amerika Serikat, Todd Boehly. Todd Boehly bersama konsorsiumnya mengakuisisi mantan klub Roman Abramovich tersebut sebesar 4,25 miliar pound sterling. Di tangan Boehly, Chelsea punya rencana yang ambisius. Salah satunya dengan mendatangkan pemain kelas kakap ke Stamford Bridge pada musim panas yang lalu. Sayangnya, ambisi mereka saat itu gagal terrealisasi dengan sempurna, sebab beberapa pemain incaran mereka banyak ditikung oleh Barcelona. Pertama, ada Jules Koundé yang menolak Chelsea dan lebih pilih untuk merapat ke klub raksasa Katalan tersebut. Mirisnya lagi, saat itu Blaugrana cuma bermodalkan dana yang seadanya demi bisa merekrut Koundé. Padahal skuad The Blues sudah mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Selanjutnya ada nama Rafinha yang juga menjadi incaran Chelsea di musim panas yang lalu. Penampilan gacornya bersama Leeds United membuat sang pelatih Thomas Tuchel jatuh hati. Sayangnya lagi-lagi Chelsea harus gigit jari merekrut Rafinha karena lebih memilih untuk bergabung ke Barcelona. Alasannya karena Barcelona merupakan klub impiannya sejak kecil dulu. Terakhir ada nama Robert Lewandowski yang juga sempat jadi incaran skuad The Blues. Lagi-lagi ex-bomber Bayern Munchen ini lebih pilih Barcelona sebagai pelabuhan barunya. Selain nama yang disebut tadi, Chelsea juga sempat mengincar Ousmane Dembele. Saat itu, winger Prancis ini memang belum memperpanjang kontraknya di skuad Blaugrana. Sayangnya, skuad The Blues kembali dibuat pusing 7 keliling setelah sang winger menolak tawarannya. Dembele pun lebih memilih untuk memperpanjang kontrak bersama Barcelona. Mirisnya lagi, pemain yang diincar Chelsea tersebut justru tampil gemilang di skuad asuhan Xavi Hernandez. Sebut saja Robert Lewandowski yang kini jadi top skor sementara La Liga dengan mengemas 13 gol. Berikutnya ada Ousmane Dembele yang di musim ini bangkit dengan tampil sangat agresif. Dari 15 pertandingan La Liga, Dembele sukses mengemas 4 gol dan juga 5 assist. Itu artinya Chelsea dibuat ngiler melihat performa pemain-pemain incaran mereka yang tertikung Barcelona. Gembar-gembor datangkan Cristiano Ronaldo. Chelsea sempat dikabarkan ingin mendatangkan mega bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo. Skuad The Blues berencana merekrut Ronaldo saat kontraknya di Manchester United berakhir. Todd Boehly menjadi alasan utama kenapa klub asal London tersebut tertarik mendatangkan Ronaldo. Pasalnya, Boehly masih melihat daya tarik dari mantan pemain Real Madrid tersebut. Sejak mengakuisisi Chelsea, Boehly sudah menunjukkan minatnya kepada Cristiano Ronaldo. Sayangnya, saat itu dia masih terhalang restu oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini mengaku nggak tertarik dengan nama besar Cristiano Ronaldo, sebab dia ingin membentuk Chelsea dengan mengorbitkan sejumlah pemain muda berbakat. Selain itu, Tuchel juga ingin fokus membenahi lini pertahanan Chelsea yang dianggap bapuk. Di sisi lain, Tuchel juga mengklaim kehadiran Ronaldo dianggap bakal jadi duri di dalam tim. Sebab sewaktu berseragam Manchester United, Ronaldo kerap membuat sejumlah masalah. Salah satunya wawancaranya dengan Piers Morgan yang dianggap telah melecehkan klub. Setelah gagal merekrut Ronaldo, mereka pun masih tertarik untuk memboyong sang mega bintang. Saat itu, era kepelatihan skuad The Blues sudah berganti ke tangan Graham Potter. Sayangnya, lagi-lagi Boehly pun kembali terhalang restu dari pelatih Inggris tersebut. Graham Potter mengklaim kalau skuad racikannya sudah sangat kuat tanpa kehadiran sang mega bintang. Pada akhirnya mantan pemain Juventus itu pun harus terlempar jauh dengan bergabung ke Al Nassr. Klub raksasa dari Arab Saudi ini pun mengikat kontrak Ronaldo selama 2,5 tahun ke depan. Di skuad The Global, Ronaldo menerima gaji yang kelewat batas dari pemain-pemain yang lainnya. Dia tercatat mendapatkan gaji sekitar 200 juta euro atau 3,3 triliun rupiah per tahun. Gak cuma itu, Ronaldo juga mendapatkan berbagai fasilitas mewah seperti surga dunia. Kabarnya dia mendapatkan istana yang di dalamnya terdapat seperti supermarket dan lapangan latihan pribadi. Melepas banyak pemain bintang.
Selain gagal mendapatkan beberapa pemain incarannya, Chelsea juga dikejutkan dengan hengkangnya beberapa pemain-pemain penting, mulai dari Antonio Rudiger, Andreas Christensen, dan Marcos Alonso. Pertama ada Antonio Rudiger yang menjadi pemain penting di lini pertahanan. Terbukti bek asal Jerman ini sukses membawa Chelsea meraih gelar Liga Champions di musim 2020-2021 yang lalu. Mengetahui peranan penting Rudiger, Chelsea bergerak cepat untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Namun transfer ini pun gak kunjung selesai. Pasalnya kedua belah pihak belum menemui kata sepakat terkait masalah gaji. Pada akhirnya penggemar Stamford Bridge pun dibuat sakit hati dengan sikap Rudiger. Sebab saat itu dirinya lebih pilih untuk bergabung ke raksasa Spanyol yakni Real Madrid. Mirisnya lagi Rudiger pergi ke skuad El Real dengan status pemain bebas transfer. Selanjutnya ada nama Andreas Christensen yang juga memutuskan untuk pergi. Talenta muda asli didikan Chelsea ini hengkang ke Barcelona setelah kontraknya berakhir. Hengkangnya Christensen menjadi kerugian besar untuk skuad The Blues. Pasalnya, bek asal Denmark itu memegang peranan penting dalam pertahanan Chelsea selama 2 musim belakangan ini. Terakhir ada nama Marcos Alonso yang juga hengkang ke Barcelona. Walaupun gak menjadi pilihan utama, tapi peranan Alonso di sisi kiri pertahanan Chelsea gak bisa dianggap remeh. Alonso tercatat telah memainkan 212 pertandingan dengan torehan 29 gol. Selain itu, mereka juga melepas beberapa pemain penting lainnya seperti Romelu Lukaku dan juga Timo Werner. Saat itu Lukaku kembali bergabung ke Inter Milan dengan status bebas transfer. Sedangkan Werner kembali bergabung ke klub yang telah membesarkan namanya yakni RB Leipzig. Uniknya Werner yang tampil mandul justru bisa bangkit dengan mencetak banyak gol. Dari 9 pertandingan Bundesliga dia tercatat sudah mengemas 4 gol dan 2 assist. Pembelian panik yang merugikan. Walaupun banyak ditolak pemain, tapi skuad The Blues nggak pernah kehilangan daya pikatnya sebagai klub raksasa. Tercatat di musim panas lalu mereka sukses memboyong 8 pemain sekaligus. Mulai dari Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, Denis Zakaria, Conor Gallagher, Pierre-Emerick Aubameyang. Sayangnya perekrutan ini terkesan buru-buru dan dinilai sebagai pembelian panik. Banyak yang menilai kalau pembelian ini sebagai ajang pelampiasan saja, mengingat pada musim panas yang lalu mereka selalu gagal mendatangkan pemain incaran. Hasilnya para amunisi baru ini pun nyaris gagal menunjukkan performa apiknya. Kita awali dari Kalidou Koulibaly yang di musim ini selalu menjadi sasaran kemarahan warga Stamford Bridge. Sebab penampilannya di skuad The Blues masih jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Mantan pemain Napoli ini selalu gagal menjaga keharmonisan di lini pertahanan. Salah satu penampilan buruknya terjadi di laga menghadapi Leeds United. Pada laga itu, Koulibaly yang menerima kartu merah membuat Huskor memberikannya rating 6,77 saja. Selanjutnya ada Denis Zakaria yang di musim ini cuma jadi camat alias cadangan mati. Terbukti pemain 26 tahun ini baru diturunkan sebanyak 4 pertandingan saja di berbagai kompetisi. Padahal saat itu Zakaria menggendong harapan besar untuk menambal kekurangan di lini tengah Chelsea. Kemudian juga ada Marco Corella yang saat itu didatangkan dengan mahar yang gak wajar. Bagaimana tidak, skuad The Blues terlalu jor-joran dengan membayar 65 juta euro untuk merekrut pemain sekelas Brighton. Benar saja bek Spanyol itu kerap tampil buruk saat dipercaya turun. Bahkan saat Chelsea dibabat habis 4-1 oleh Brighton, Marco Corella dianggap tampil sangat buruk. Hal ini bisa dibuktikan dari Huskor yang cuma memberikan rating 5 saja. Terakhir ada pemain 80 juta euro yakni Wesley Fofana yang di musim ini juga sering tampil angin-anginan. Bahkan pemain 22 tahun ini kerap dijuluki sebagai pemain yang gocak alias gampang cedera. Bagaimana tidak, ex pemain Leicester City ini kini mengalami cedera lutut yang sangat serius. Performa ini tentu sangat berbanding jauh dengan ekspektasi harganya. Nasib sial Chelsea. Kegagalan Chelsea dalam merekrut pemain baru nampaknya berlanjut pada musim dingin. Pasalnya, skuad The Blues terancam gagal mendapatkan incaran utamanya Enzo Fernandez. Benfica yang menjadi klub naungan Enzo enggan menerima tawaran Chelsea sebesar 85 juta euro. Skuad The Eagle ingin Chelsea menebus klausul rilisnya yang mencapai 120 juta euro. Padahal gelandang 21 tahun ini mengaku sudah kebelet mencicipi lapangan Stamford Bridge. Akibat kejadian itu, Enzo pun menyalahkan Benfica karena dianggap menghalanginya untuk pergi. Nasib sial Chelsea ternyata nggak berhenti sampai di situ saja.
skuad asuhan Graham Potter itu harus menerima pil pahit setelah dihantui oleh tsunami cedera yang melanda. Tercatat ada 9 pemain skuad The Blues yang gocak dan terpaksa ditandu ke ruang medis. Mulai dari Reece James, Armando Broja, Wesley Fofana, sampai Mason Mount. Kesialan skuad The Blues berlanjut di mana mereka kehilangan penyerang andalan mereka, Raheem Sterling. Sterling dikabarkan mengalami cedera saat Chelsea takluk atas Manchester City. Sterling mengalami cedera setelah berlato-lato dengan John Stones. Padahal saat itu pertandingan baru berjalan 5 menit sejak wasit meniup peluit jalannya pertandingan. Gak cuma Sterling, Christian Pulisic juga ikut mengalami cedera. Lagi-lagi John Stones jadi penyebab sang pemain cedera saat dirinya menekel keras Christian Pulisic. Mantan pelatih Brighton ini mengaku frustasi melihat kondisi miris skuad The Blues saat ini. Tsunami cedera yang melanda nyatanya berpengaruh pada performa mereka di musim ini. Terbukti skuad The Blues harus terseok-seok dengan menempati peringkat 10 klasemen. Berbanding terbalik dengan Brighton yang justru bangkit dengan berada di atas posisi Chelsea. Padahal di musim panas lalu skuad The Blues banyak menggerogoti habis pemain mereka. Nggak kapok belanja pemain. Chelsea seakan gak kapok mendatangkan sejumlah pemain Brighton. Di musim dingin kali ini, skuad The Blues setidaknya mengincar 2 pemain skuad The Seagulls. Salah satunya dengan membidik Moises Caicedo yang di musim ini tampil lumayan apik. Pemain Ekuador ini didatangkan seandainya mereka gagal mendatangkan Enzo Fernandez. Skuad The Blues harus menyiapkan dana sebesar 38 juta euro jika ingin memboyongnya. Berikutnya ada Robert Sanchez yang diproyeksikan sebagai pengganti dari Edouard Mendy. Seperti diketahui, masa depan kiper asal Senegal tersebut semakin gak jelas sejak dirinya mengalami penurunan performa yang sangat drastis di musim ini. Selanjutnya ada pemain Atletico Madrid yakni Joao Felix. Kurangnya amunisi di lini depan membuat Chelsea tampil kurang meyakinkan di semua kompetisi musim ini. Dengan kedatangan Felix nantinya dinilai bisa memecahkan kendala tersebut. Apalagi winger asal Portugal itu harganya sudah menurun ketimbang saat pertama kali direkrut oleh skuad Los Rojiblancos. Anak asuh dari Diego Simeone ini cuma mematok harga 60 juta euro saja. Di sisi lain, Chelsea sudah berhasil mengamankan beberapa pemain anyar di musim dingin ini. Para pemain tersebut yakni mulai dari Christopher Nkunku, Andri Santos, sampai David Datro Fofana. Terbaru, mereka juga baru meresmikan Benoit Bediashile dari AS Monaco. Itulah ulasan gembar-gembor revolusi Chelsea yang gagal. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad asuhan Graham Potter akan bangkit dengan para rekrutan anyarnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.